Selamat sore teman-teman. Ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya yang tertipu bertubi-tubi. Itu berawal dari niat saya jualan pulsa karena ingin ada tambahan buat uang ini. Itu saya memanfaatkan m-banking saya untuk jualan pulsa, beli di salah satu toko online di Toko Oren. Itu saya jual ke teman-teman di Denpasar, teman di kampung. Khusus untuk teman-teman di kampung, saya informasikan lewat FB bisa ngebon berbatas waktu. Bila mana saya pulang, saya akan menagihnya gitu. Dari situlah kesialan saya terjadi. Saat saya mengiklankan di FB, ada seseorang menyalahgunakan foto profil FB teman saya menjadi DPWA-nya. Itu memesan pulsa ke saya. Anehnya lagi, dia itu bisa nelpon pakai suaranya teman saya, pakai bahasa Bali juga. Padahal saya lihat nomornya nomor luar. Di situ saya tertipu, top up dana 250.000, beli pulsa 2 kali 100.000, sama transfer per BCA, rekening BCA 300.000 ke sesama BCA. Itu kerugian saya yang pertama. Yang kemarin pada hari Jumat, saat saya pulang kampung, bermula dari ada teman saya yang beli paket data 14 giga. Itu hari Sabtu jam 10 pagi. Saya kirimkan paket datanya. Saya beli di Toko Oren, cuma tidak terkirim, hanya dalam proses gitu aja. Dalam proses, terus ditanyain sama teman saya, kenapa nggak masuk paket datanya. Saya bilang ada gangguan. Hingga sampai malam, saya ketemu teman saya jam 10 malam, itu masih belum terkirim juga paket datanya. Jadi saya memutuskan untuk membeli lagi paket datanya yang 14 giga tadi, yang seharga 60-65 itu. Saya beli di Toko Oren lagi. Sialnya tidak terkirim lagi. Teman saya tidak menerima gininya. Paket datanya tidak sampai. Hingga sampai besoknya, kurang lebih jam, setelah saya bangun pagi, setelah jam 7:30, sempat ditanyain kenapa nggak masuk gitu. Belum tahu. Jadi saya memutuskan untuk menghubungi customer service-nya Toko Oren. Disinilah mulai saya banyak ketipu. Itu saya browsing di Google. Di sini saya giniin nih, call center Shopee yang ini
Yang ini saya telepon, dia mengaku CS Shopee. Dia mengaku CS Shopee, mengaku namanya Rizky. Ini orangnya. Sedangkan untuk beliau saat pertama-tama itu mengarahkan saya untuk melengkapi data di akun Shopee, di akun Shopee-nya, melengkapi data semua, saya lengkapi sesuai dengan KTP. Lanjut, beliau ini menyuruh saya untuk melakukan es pinjam di Shopee, nominalnya kurang lebih 1,5 juta di sana, 1,5 juta. Terus saya disuruh membayar langsung biar nggak terjadi tagihan, katanya itu prosedurnya. Di situ biar saya tunjukin. Di situ saya saya membayar lewat m-banking saya itu seperti ini. Maaf, seperti ini. Saya membayar 1.300.000 sekian yang pertama. Lanjut yang kedua, saya membayar 119.000. Itu pun pulsa saldo pribadi saya terpotong dari awalnya yang 91.000, jadi kurang lebih kemarin itu jadi 72 atau berapa jadinya kemarin itu. Operatornya bilang, CS-nya bilang itu akan otomatis diisi kembali, akan normalkan, sedikit pun tidak akan berkurang saldo saya di m-banking saya. Setelah proses es pinjamnya berhasil, di sana di akun di toko hijaunya, bukan toko hijau, toko oranye, es pinjamnya itu nol, Shopee Pay-nya 0. Saya diminta untuk mengecek m-banking saya. Terus di sana disuruh mencari saya di gininya, di m-bankingnya, terus disuruh menyebutkan 16 digit nomor kartu ATM saya itu. Mungkin di sanalah ketelidoran saya. Saya dengan santainya, nggak tahu, dengan rasa tidak ada rasa curiga sedikit pun mengasih tahu nomor itu langsung saya kasih. Terus itu disalahgunakan gitu.
Setelah itu berlanjut, setelah proses itu selesai, kata CS toko orangnya itu, saya diberitahu bahwa saya tidak berhasil memesan paket data karena saya ada tagihan di pinjaman online. Memang benar sih ada tagihan di pinjaman online di salah satu platform di Kredipo. Saya ngutang HP di sana, saya nyicil HP di sana. Cuma itu nggak ada denda atau apapun di sana. Saya bayarnya tepat waktu, bahkan saya nggak sampai jatuh tempo sudah saya bayar di sana. Di sana saya disuruh minjam gitu. Itu katanya prosedurnya dari sana. Ntar dikembalikan secara otomatis oleh sistem gitu. Di Kredipo saya di sana ada limit pinjaman kurang lebih 4 juta. Itu saya disuruh minjam 3 juta. 3 juta. Saya nggak curiga di sini, nggak curiga terus. Setelah selesai, malah saya diarahin ke pinjaman online yang lain, itu ke EasyCash. Saya bilang tidak mau. Katanya harus, kata CS-nya harus. Itu kata CS-nya saya harus menginstal dulu, ntar dihapus aja gitu, apa-apa. Terus saya install EasyCash-nya. Karena saya udah pernah minjem di sana, ya prosesnya gampang lah gitu. Di sana saya disuruh minjam, dapat pinjaman gitu, dapat pinjaman 600 atau 700 awalnya. Terus disuruh melengkapi tambah limit pakai NPWP, itu bisa nambah jadi 1 juta, nambah sampai 1 juta. Saya disuruh ajukan pinjaman. Saya langsung ajukan pinjaman. Berhubung waktu itu karena prosesnya lama, saya lapar, saya bilang sama CS-nya, kok ada sih proses serumit ini, biasanya nggak seperti ini. Saya bilang, saya capek loh, saya sampai lapar ini, sampai nggak semangat ngapain-ngapain. Kenapa serumit ini? Dia bilang, itu prosedur kak, itu salah satu biar ngenormalin akun bapak, biar kedepannya kakak nyaman transaksinya gitu. Jadi saya ngikut-ngikut aja. Waktu itu saya minta istirahat, dikasih. Saya minta istirahat makan. Operatornya bilang boleh istirahat asal teleponnya jangan diputus. Saya istirahat waktu itu kurang lebih dari jam 10 sampai jam 11-an. Dari jam 11-an beli makan dan minum. Terus saya balik lagi, saya hubungi operatornya. Saya disuruh install aplikasi pinjaman online yang lain lagi. Saya install, disuruh minjam berapa di sana. Limitnya banyak itu yang di situ, kurang lebih 15 jutaan. Cuma ada kesalahan tidak bisa minjam gitu. Saya lupa apa sebabnya.
itu tidak disetujui pinjamannya. Pokoknya CS-nya ini lagi mengarahkan saya ke pinjaman yang lain. Saya udah mulai curiga nih kok. Terus saya disuruh minjam. Saya tanyain, sampean ini nipu atau gimana? Kok saya disuruh pinjam terus yang bayar siapa? Saya gituin. Yang bayar siapa? Yang pinjam ini saya. Terus kok saya disuruh pinjam terus gitu. Itu dah kelelahan saya. Sampai saya berpindah tempat, sampai jam ke warung sampai jam 12. Di sana saya disuruh ke kredipo lagi, suruh minjam lagi, ajukan pinjaman. Saya benar-benar kesel di sana, benar-benar kesel. Jadi saya disuruh ngutang lagi gitu. Wah, ini udah pasti penipuan gitu pikir saya. Terus saya giniin CS-nya, coba kasih waktu saya sampai besok. Coba saya diskusikan dengan teman yang ahli di bidang ini. Terus dia marah-marah CS-nya, nggak bisa, harus selesai hari ini, harus dengan saya juga CS-nya gitu dia bilang. Kok seperti itu prosedurnya? Saya bertanya gitu. Iya, harus sama saya, nggak bisa sama orang lain gitu dia bilang. Gini aja, saya coba besok hubungi ke CS yang lain, saya gituin. Nggak bisa, harus sama saya. Dan juga harus selesai hari ini gitu. Itu udah ditutup gini ya, teleponnya. Dari sana, dari peristiwa itu saya ada banyak kerugian. Kerugian saya di krediponya kurang lebih 3 juta. Di akun aku laku 700 ribuan. Di isi cashnya 1.200.000 sekian. Suruh pinjam, terus disuruh transfer gitu sama gininya, sama CS-nya di akun Shopee Pay. Saya nggak tahu sebenarnya masuk ke platform Shopee-nya apa ke akun pribadinya gininya, itu transferan uang itu udah nggak. Mungkin saya di hipnotis atau gimana, saya iya-iyakan aja. Cuman sampai akhir-akhir itu karena terlalu sering saya disuruh pinjam, jadinya saya curiga gitu. Inilah jadinya saya nunggak pinjaman banyak sekali. Bayarnya nggak tahu saya harus gimana. Yang pasti sih saya untuk pinjaman yang saya lakukan pribadi untuk pihak kredipo, untuk yang pinjaman yang saya beli HP pasti saya bayar. Untuk pinjaman yang 3 juta ini dah saya nggak tahu. Saya nggak ada anggaran untuk bayarnya. Nggak tahu saya harus mesti gimana. Yang platform aku laku juga, saya minta maaf, saya nggak bisa bayar gitu. Yang easy cash juga kemungkinan saya nggak bisa bayar ini. Nggak tahu ya apa yang harus saya lakukan. Mohon pihak-pihak terkait yang mendengarkan video saya ini sekiranya bisa membantu saya gitu. Sekiranya bisa membantu saya. Ini jelas-jelas penipuan gitu. Sama sekali saya tidak ada niat untuk ini. Saya benar-benar ditipu gitu. Untuk ini mungkin pihak pihak kepolisian yang nipu saya ini gininya. Nomor teleponnya ini
nomor teleponnya ini dia ngakunya ini dia ID-nya dia. Ngakunya itu saya udah pusing utang kebanyakan utang pinjaman sana sini. Tolong pihak kepolisian, Kapolda, mungkin Kapolri, mungkin kalau sampai ke pihak Bapak Presiden, Pak Presiden tolong bantu saya. Saya udah pusing dengan pinjaman ini, dengan penipuan ini. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan di sini. Yang pasti di sini saya nggak punya uang untuk bayar pinjaman ini. Utang saya itu banyak, banyak sekali jadinya sana sini. Tolong dibantu. Pada siapa saja yang bisa membantu, tolong bantu saya. Terima kasih.